eh, dalam gerakan ngocok itu menimbulkan sensasi semangat. Serius. E-Talk, Entrepreneur Talking with Ade Nadira. Hi friends, welcome to Ade Nadira YouTube channel. Friends, jatuh bangun dalam berbisnis adalah hal yang mau tidak mau harus dilewati oleh para entrepreneur. Nah, yang paling penting adalah gimana cara mereka dalam menghadapi segala rintangan dan hambatan. Friends, kali ini saya mau mengajak kalian untuk mendengar sharing dari dua brother entrepreneur muda yang memulai bisnis dari zero bahkan minus, lalu jatuh dan berhasil bangkit kembali. Bahkan saat ini bisnisnya jauh lebih besar. Yuk kita lihat bisnis profile dari entrepreneur muda berikut ini. Kocok sendiri atau dikocokin? E-Talk, Entrepreneur Talking with Ade Nadira. Wow friends, hari ini kita kedatangan dua founder dari Ngoco Es Kopi. Wah, dua laki-laki dengan satu orang wanita. Well, terima kasih banyak guys sudah mau datang dan hadir hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke tanya-tanya lagi lebih dalam mengenai Ngoco Es Kopi, boleh dong perkenalan diri dulu? Yang mana dulu? Yang lebih muda apa yang lebih tua? Atau yang lebih muda? Oke. Kenalin, saya Arya Sabita. Saya founder Ngoco Es Kopi. Panggilan Kak San. Kak San. Hai Kak San. Oke. Saya Arya Gastia sama foundernya juga Ngoco Es Kopi. Panggilannya Arya. Iya. Kak San dan Kak Arya. Wah, keren banget ya friend ya. Hari ini kita kedatangan dua orang founder ini, dimana mereka usianya masih sangat muda sekali, mungkin seusia saya. Mungkin. Oke, boleh sharing sedikit nggak Kak? Apa aja kegiatannya akhir-akhir ini? Oke, kegiatan hari ini sih masih kita sibuk di bisnis. Oke, tetap fokus di bisnis. Fokus di bisnis. Apalagi sekarang kan masih Iya, betul. masih putar otak sih, sibuk putar otak. Tapi nggak kelihatan sih muter-muter Nggak otak. ada putar otak, santai-santai ya. Santai-santai aja. Jadi tetap fokus di bisnis ya. Selain bisnis ada kesibukan apa? Mungkin ada hobi atau apa yang sekarang ngikutin nih. Banyak kan ada naik sepeda mungkin atau lari atau ngikutin hashtagnya anak muda sekarang nih, kaum rebahan mungkin ikut tidur-tiduran gitu. Yang tadi kayaknya. Tapi rebahannya kita rebahan bertapa kayaknya. Jadi sambil melihat situasi kayak gini, terus permintaan apa dan lain sebagainya mungkin. Oke, berarti tetap walaupun rebahan tetap positif ya, positif dan produktif. Keren banget nih. Nah, boleh cerita sedikit nggak asal mulainya dari Ngoco Es Kopi ini sendiri? Mungkin dari mulainya ada Ngoco Es Kopi ini Dari tahun berapa? perjalanan bisnis atau gimana? Historinya aja dulu sih. Ngoco Es Kopi kita udah hampir 3 tahun sih. 3 tahun. Lah, hampir Oke. 3 tahun. 2,5 tahun itu awalnya di Kita buka outlet dulu di daerah Renon. Dulu Daerah sebenarnya Renon. outlet tuh bukan store gede. Oke. Konsep kita gerobak dulu. Oke. Konsep gerobak dari awal dan sampai sekarang udah sampai 15 outlet ya. Sekarang masih Wow, 3 tahun 15 outlet. belum 3 tahun, hampir mau. Hampir 3 tahun. Langsung nggak bisa ngomong saya. 3 tahun 15 outlet. Berarti diawali dulu awal-awal itu dengan staff berapa mungkin yang di gerobak itu? Kita pertama staff cuma aja 1 orang. 1 orang. Dan saya juga terjun sendiri saat itu. Oke. Saya terjun sendiri sama ada juga salah satu staff. Konsep kita dulu itu gerobak sih, dibilang gerobak kecil, belum kayak sekarang. Jadi karena kita ngelihat perjalanan permintaan customer mulai menambah, Iya. bagus, kita rubah konsep ke outlet yang lebih besar. Tapi Oke. nggak konsep dine-in, kita masih store kecil, dan itu pindah ke depan. Dulu kan di Renon, sekarang pindahnya ke depan, di seberangnya. Oke. Buka store kecil, terus untuk berkembang itu kita juga ada investor, kita bilang investor, untuk agar grow-nya lebih cepat. Keren banget loh, dari hanya satu yang konsepnya itu ibarat kata gerobak. Dulu gerobak gitu. cuma bertahan sebulan. Oke. Dulu kita 1 bulan gerobak, karena grow-nya bagus banget, tuh sale-nya bagus, kita rubah ke store. Oke. Langsung ke store. Nah, ini menarik sekali ya, hanya dari 1 dan tidak sampai 3 tahun sudah hampir menelurkan 12 dan mungkin akan berkembang lagi terus. Yang kita mau tanya sedikit ini background-nya dari Kak San sama Kak Arya ini memang basicnya ini di bisnis
atau apa ya? Kita di bisnis. Kita berdua dari dulu emang bisnis. Basic kita bisnis. Basic bisnis, maksudnya dari background pendidikan juga bisnis yang diambil berarti. Bisnis. Oke, background bisnis dan akhirnya memutuskan untuk mengembangkan Moco Es Kopi. Ya. Nah ini berkaitan dari story, kita mau tanya-tanya langsung ke produknya nih. Nah kenapa yang dipilih berbisnis kok dipilihnya kopi ini gitu? Dengan konsep yang kita lihat packagingnya ini kan hampir mungkin dulu nggak kepikiran dari orang ya, karena konsep yang ngopi kan pasti mikirnya tuh pakai gelas, harus anget-anget diminumnya gitu kan. Nah ini boleh cerita ya, kok sampai mikirin produknya kopi dikemas dan bahkan ada dinikmati dengan ice lah saat ini. Jadi karena memang kita suka ngopi orangnya, Oke. kita biasanya di sela-sela kita mikir bisnis dan lain sebagainya kita refreshnya dengan ngopi. Oke. Jadi kita sering ngopi. Ada suatu ketika kita berpikir kenapa kopi selalu seperti itu saja. Iya, iya. Sedangkan kita anak muda kan otaknya liar banget nih, jadi bisa dibawa kemana-kemana, lebih kreatif lah. Iya. Pada suatu ketika kita sempat main ke luar Bali, itu kita melihat beberapa kedai kopi yang ada di event-event nikahan. Nah pada waktu itu mereka kemas kopinya dalam bentuk cup seperti ini. Jadi waktu itu kondangan keluar Bali gitu ya. Jadi kondangan ke sana dikasih minumnya kayak gitu kopi. Ya, Oke. Nah dari situ kita juga memang sedang mengulik-ulik nih mau bisnis apa lagi. Iya, iya. Nah dari situ kita ngobrol-ngobrol sambil bercanda sama teman-teman. Nah waktu itu kopinya itu disediakan dalam bentuk kemasan seperti ini. Tapi perlu proses ada gula masuk dan lain sebagainya. Gitu. Jadi kita mikir ini kok nggak efisien banget ya. Kita harus bongkar lagi cupnya. Berarti disiapin juga sendoknya untuk ngaduk dong ya? Iya. Mirip seperti itulah. Iya, kalau iya, kita bisa iya. bilang. Terus karena kita memang orang yang suka bercanda nih, apa yang diaduk dibuka? Kamu kan pintar ngocok nih, ya udah dikocok Oke. aja. Nah, Jadi mulai itu. dari situ Ya, kepikirannya untuk kenapa nggak kita bawa ya, konsepnya kayak unik. Nah dari situ kita berangkat pulang ke Bali, terus ya udah buat itu aja gitu. Oke, ini brandnya ini ya berarti ya. Yes. Berarti kalau kita mau minum harus dikocok dulu. Kocok dulu. Berarti nggak nyiapin sendok untuk segala macam. Wah, keren banget ya friendnya. Jadi benar-benar menarik sekali. Kenapa? Karena bikin suatu konsep yang berbeda dan itu bisa diterima di masyarakat. Padahal kalau kita lihat zaman dulu lah gitu, belum dikenalnya kopi-kopi yang lain masuk juga dengan kemasan seperti ini. Mereka menggunakan produk yang ibarat kata harus disajikan dengan gelas dan masih panas. Dan ini dengan hanya kemasan seperti ini dan penggunaannya tinggal dikocok aja seperti ini konsepnya sangat menarik sekali, friend. Tadi karena kondangan, jadi melihat ada peluang bisnis nih dari kopi ya, yang memang waktu pada saat itu belum ada di Bali nih. Nah, tadi cerita juga nih dari Kak Arya, gimana caranya nih untuk minumnya? Ngocoknya ya. Iya. Oke. Jadi ini kenapa kita buatkan konsep ngocok? Oke. Karena satu, dalam gerakan ngocok itu menimbulkan sensasi semangat. Serius. Oke. Ini kalau kita Sekarang aja saya dengar udah semangat. jadi pada saat kita ngocok ada gerakan energi ngocok Oke. ini itu membuat semangat, stimulan semangat lah. Iya. Selain dari yang harus tercampur ratanya bahan di dalam, terus kemudian juga es batunya ini agar pendinginannya maksimal. Oke, jadi ada historikalnya kenapa sih harus betul. Jadi dari sisinya secara mentali, berarti kita gimana biar menambah energi kita nih, gitu ya, euforianya dapet. Terus yang kedua biar lebih merata ya, baik dari bahan-bahan di dalamnya itu. Gitu. Jadi ini mau dikocok kan? Mau dikocok? Oke, Boleh dikocokin deh. Jadi sebelum itu aku kocok dulu. Biar agak lama dikit. Oke, ada yang ini. Oh iya, terima kasih. Boleh sambil dinikmati berarti. Nah, ngobrol-ngobrol kalau ketika memulai suatu bisnis ini kan kita anggap brand baru lah. Ketika baru masuk ke Bali, ini kan belum ada orang atau saingan yang melakukan hal yang sama nih untuk pasar ini. Nah, tentu ketemu beberapa rintangan ya, teman-teman ya. Boleh nggak sharing sedikit apa aja yang ditemuin nih? Misalnya kesulitannya, aduh, aku udah biasa minum kopi anget-anget, tiba-tiba kok dingin gitu. Nah, itu pasarnya seperti apa sih yang teman-teman lakukan itu? Jadi awal mula kita buka Moco Es Kopi ini, awalnya belum ada orang yang buat konsep seperti ini. Jadi kopi dikemas dengan apa namanya? Konsep kopi to go cepat gitu, karena kita ngelihat editnya orang, beberapa orang itu ada yang perlu kopi tapi nggak suka nongkrongnya. Jadi ada beberapa orang alasannya aku mau ke coffee shop nih, aku harus make up dulu, ada yang malas seperti itu, tapi mereka butuh kopi.
Iya. Nah dari situ kita ngambil market orang seperti itu, ditambah lagi kita khawatir akan anak muda tentang kegalauannya mereka. Jadi awal terbentuknya ini itu gara-gara ada problem banyaknya anak muda yang nge-share tentang kegalauan. Jadi isinya di sosial media waktu itu adalah curhatan mereka tentang kegalauan. Jadi banyak yang galau lah pada zaman itu ya. Yes. Pas dong ya berarti momentumnya. Iya pas. Jadi karena galaunya mereka, kita buatin produk yang bagaimana caranya mengobatin galaunya mereka. Yaitu dengan semangat. Jadi konsepnya masuk semua di sini. Dengan semangat itu kita buatin seperti tadi. Cara menikmati ngocok es kopi ini dikocok, jadi menstimulan otak juga untuk membuat semangat. Juga ada kata-kata lucu di sini, di belakangnya ini. Jadi, ini kata-katanya standar apa ada berbeda-beda? Ada berbeda-beda. Beda-beda. Ada Setiap seasonal. bulan kita ada pergantian 5 kata-kata. Oh, iya. Oke, jadi pada saat mereka terbiasa share tentang galau di sosial media, kita ciptakan kata-kata ini untuk mereka buat untuk ke teman-temannya agar galaunya itu hilang. Jadi di sini ada kata-kata lucu yang buat mereka ini lucu ya. Kita kodein ke teman-teman jadi galaunya hilang gitu. Nah ada konsep nih, kalau kita lihat hashtagnya orang kan banyak banget yang bilang dare to be different. Nah tentu untuk masukkan brand ini ke Bali ini kan juga sesuatu yang berbeda. Dan terus terang kalian berdua berani untuk melakukan itu. Nah itu merupakan tantangan yang cukup berat lah menurut saya, itu challenging sekali. Dimana hanya dengan kedai dan kalian memikirkan gimana caranya hanya ibarat kata drive thru lah ya, kalau kita bicara McD mungkin itu drive thru doang, tinggal pesen, tinggal ambil, orangnya bisa diminum di mana aja. Nah tentu ketemulah beberapa halangan atau rintangan lah teman-teman ya. Nah yang bikin ibarat kata nih kalian tetap melakukan ibarat kata tetap survive dan akhirnya bisa sampai dengan 12 outlet sampai saat ini nih apa ya kira-kira? Jadi di awal memang pasti semua untuk menciptakan sesuatu ada kesulitan kan. Iya betul. Nah karena background kita memang ada di bisnis, kita juga belajar dari kesalahan sebelumnya. Nah kita tarik kesimpulan karena marketnya anak muda, kita punya 3 step untuk bikin produk kita sampai diterima. Jadi kita pelajari itu ada 3 step. Di awal kalau kita mau menciptakan sesuatu yang baru, kita perlu buat produk kita itu menjadi hype dulu, terkenal dulu. Kita buat waktu itu desain layout kita ada kata-kata yang membuat orang itu secara tidak langsung foto lucu. Jadi kita ajak mereka untuk berfoto, di belakang tulisan kita buat hashtag waktu itu ngocok sendiri atau dikocokin. Berarti bikin sesuatu yang meningkatkan kekepoan para customer di luar ya. Jadi mau menarik perhatian mereka itu dengan sesuatu yang kalau bisa dibilang unik. Jadi pada saat mereka banyak foto, mereka share tentang layout itu, produk kita boom. Jadi dengan kata lain mereka mencari tahu ini apa sih ngocok sendiri atau dikocokin ini. Mereka mulai mencoba. Nah di situ pada saat mereka mencoba muncul respon, ada yang suka, ada juga yang kurang suka. Itu yang step pertamanya. Tapi kalau melihat dari suka dan nggak suka, menurut Kak Arya sendiri seperti apa? Kalau dari segi rasa, kita nggak pernah bilang produk kita itu rasanya enak. Karena enak itu adalah selera. Yang kita buat adalah bagaimana caranya mereka harus semangat setelah minum produk atau menikmati produk kita. Jadi kita fokusnya ke situ. Kemudian kita selalu berbenah untuk menciptakan produk yang dari sebelumnya kalau memang ada review yang kurang bagus, kita tingkatkan lagi lebih bagus. Berarti sambil otodidak, sambil review, sambil melakukan ibarat kata review pasar lah ya pada saat itu ya, dan hasilnya maksimal kita bisa lihat ya sampai saat ini ya. So friends, untuk melihat suatu peluang bisnis, sebenarnya peluang bisnis ada di sekeliling kita, setuju ya? Karena ketika salah satu contohnya yang dilakukan oleh para founder muda ini, mereka hanya melihat peluang yang ada di sekitar. Pada saat itu mereka pergi ke luar Bali dan melihat langsung bahwa ngopi bisa dilakukan loh, bukan hanya menggunakan gelas dengan seduhan air panas, tapi bisa dilakukan dengan kemasan cantik seperti ini, dengan dingin, dan bisa ibarat kata bisa dilakukan take away lah pada saat itu. So teman-teman, lihatlah peluang apapun yang ada di luar sana, dan jangan khawatir, apapun yang kalian lakukan asal didasari dengan tujuan dan targeting yang jelas, semua akan bisa didapatkan dengan hasil yang maksimal. Ini terbukti apa yang dilakukan oleh mereka, dimulai dari hal kecil, mereka bisa menciptakan dan meng-create suatu produk yang mungkin tidak bisa dilihat atau dipandang sebelah mata pada saat itu, dan akhirnya tercipta. Mereka memiliki brand. Saat ini mereka memiliki 15 outlet
outlet di Bali. Oke, tadi bahasannya sangat bagus sekali. Kalian udah melihat kesempatan orang yang datang untuk ngopi, diem di kedai kopi kan take time. Mereka harus prepare dulu nih, biar kelihatan cantik lah, dandan dulu, atau terbentur waktu, dan lain-lain lah. Nah, kalau kita bicara dengan bisnis, pasti mereka memerlukan target market, disegmented lah market, kira-kira yang apa sih yang cocok buat bisnis kita, entah itu ibu rumah tangga, entah itu pekerja, entah itu ibarat kata dia anak muda. Nah, kalau dari Ngoco Es Kopi sendiri target marketnya boleh sharing ke kita nggak ya? Untuk target market memang kita lebih ke anak muda, di mana mereka berprofesi sebagai pekerja, mahasiswa, pelajar juga yang tingkat stresnya lumayan tinggi. Nah karena sensasi tadi ya, jadi mereka biar dapat ketemu nih, biar yang galau tiba-tiba berubah jadi nggak galau lagi gitu ya. Kalau kita bicara tadi target marketnya adalah anak muda, tapi kenyataan di lapangan kan pasti berbeda ya. Pasti mix lah ya, tapi mayoritas tetap yang ditargeting adalah mahasiswa. Nah itu boleh sharing ke kita nggak? Kenapa sih anak muda? Dan kalau kita lihat dari kapan hari kan saya dapat main nih ke outletnya teman-teman. Nah di outlet sendiri itu kan sebenarnya kalau kita lihat dia kan nggak terlalu besar nih. Kenapa kalau anak muda kan identiknya pasti saya tempat tongkrongan yang mungkin bisa Instagramable, bisa dipoto bareng, mulai seperti itulah. Nah boleh cerita sama kita nggak? Kalian kok melihat ini sebagai peluang nih buat anak muda kayak gitu? Balik lagi seperti tadi. Jadi kita lihat banyak anak muda yang benar-benar galau, stres, tapi nggak punya pelampiasan, istilahnya. Jadi kita ciptakan mereka pelampiasannya dengan ngocok. Dengan kata-kata yang tadi ya, berarti ya. Kita juga melihat banyak anak muda yang sebenarnya pingin menikmati kopi, cuma mereka nggak bisa menikmati kopi karena mindset mereka kopi adalah pahit. Jadi di situ kita ciptakan bagaimana kopi itu tidak semenyeramkan itu. So yang menarik di sini adalah friends, untuk dari Ngoco Es Kopi sendiri yang mereka lihat peluangnya adalah ketika orang atau anak muda sebagai target mereka untuk mencari suatu pelampiasan kegalauan, mereka membuat dan meng-create-nya kebutuhan dari milenial itu dengan cara seperti ini, dengan kata-kata yang mungkin menarik hati buat mereka. Betul ya, dan juga cara untuk minumnya pun dibikin semenarik mungkin. Nah sebenarnya ini adalah peluang yang sangat bagus sekali. Kenapa? Mereka memanfaatkan situasi atau momentum yang ada, mereka mengambil dan mengadopsi, sedang melakukan inovasi agar hasil lebih menarik buat mereka. Nah, menurut teman-teman semua, brand itu penting nggak untuk suatu produk? Kalau brand banget penting. Sangat penting. Sangat penting. Karena brand adalah persepsi orang terhadap produk kita. Jadi produk berbeda dengan brand. Jadi produk itu wujudnya, objeknya. Kalau brand itu adalah persepsinya. Nah persepsinya itu mau dibawa kemana? Jadi kita bentuk persepsinya mereka, kopi yang tidak menyeramkan, yang menimbulkan semangat, yang bisa dinikmati pada saat galau. Menurut teman-teman brandnya sudah dapat nih untuk Ngoco Es Kopi saat ini? Saat ini, nah seperti saya bilang tadi, fasenya kan ada 3. Jadi di fase 1 kita sudah berhasil membuat ini menjadi hype. Kita bisa membuat orang itu penasaran apa produknya ini. Yang pertama fase ada 3. Ada 3. Yang pertama bikin kekepoan orang deh, orang biar tahu ya. Baru menimbulkan hype nih. Yang kedua? Yang kedua, jadikan produk kita itu sebagai habit. Jadikan produknya kita sebagai habit. Jadi kapan saja produk ini dinikmati, sama siapa aja produk ini dinikmati, dan di mana saja produk ini dinikmati. Itu yang sedang kita proses buat, dan ini proses yang paling sangat sulit untuk kita. Pada saat masuk ke sini transisinya. Dari yang pertama menuju kedua, di mana yang kedua ini kita harus benar-benar edukasi mereka, produk ini dinikmati di mana saja sih, kapan saja sih, siapa saja sih. Itu yang kedua. Yang ketiga, fase yang mungkin kalau kita bilang topnya dari fase-fase untuk F&B, di mana produk ini menjadi budaya. Culture-nya. Jadi bagaimana caranya orang mengenal, oh ini kopinya Bali, atau sampai ini kopinya Indonesia, atau ini produknya Indonesia. Jadi pada saat di fase ini kita sudah autopilot. Istilahnya ini produk sudah tidak perlu diedukasi secara besar-besaran lagi. Pokoknya ibarat kata kalau kita bicara zaman dulu tuh ya, kalau di kampung-kampung bilangnya naik apa nih pulang kampung? Naik Honda gitu ya, maksudnya kayak gitu ya. Menarik sekali sih. Nah, kalau dari kacamata teman-teman sendiri untuk brand secara garis besar, ini kira-kira potensi atau impian teman-teman terkait Ngocok ini apa? Kita mau
mungkin pergi untuk Indonesia. menarik sekali ya, ngocokin seluruh Indonesia. Jadi kita mau seluruh orang Indonesia itu bisa selain bisa ngocok, artinya mereka seluruh Indonesia itu bisa kita tularkan semangatnya lewat produk ini. Oke. Jadi image suatu brand itu kita harus bikin semenarik mungkin sehingga menimbulkan 3 hal tadi ya friends ya. Yang pertama bikin dia hive. Dalam arti kalau teman-teman nggak ngerti di luar nih, hive itu bikin orang atau customer kita kepo dulu produknya apa sih yang sekarang ngehit nih gitu kan. Terus yang kedua sudah masuk tadi apa? Yang kedua habit. Nah, sudah jadi kebiasaan, jadi sudah habit nih. Ibarat kata baru bangun tidur, kalau nggak ketemu ngocok es kopi nih nggak bisa, jadi harus minum setiap hari. Jadi dibikin, kayak ketergantungan ya. Waduh, bahaya juga nih. Jadi dibikin dulu nih, sampai biar jadi habitnya. Baru nih yang berat nih, yang terakhir. Gimana caranya mau bikin mereka berdua punya impian atau dream sendiri, pengen ngocokin seluruh Indonesia. Jadi ibarat kata ini jadi culture. Pokoknya kalau ngopi yang kemasannya pakai es, yang bikin ngilangin galau, itu hanya ada di Ngocok Es Kopi. Oke, kalau kita bicara dengan tujuan bisnis, nah tentu setiap entrepreneur nih kita bicaranya skala besar, tentu memiliki tujuan bisnis yang berbeda-beda. Nah, tujuan bisnisnya dari Ngocok Es Kopi ini sendiri apa ya? Saya punya brand, Ya. tapi menjadi besar. Oke. Ide saya. Iya. Tidak hanya sekedar brand yang biasa, Iya. tapi dikenal semua orang dan bisa ngasih feedback ke orang, Iya. feedback yang baik ke orang. Iya. Itu tujuan saya. Jadi sebenarnya tetap konsepnya itu adalah pengen memberikan kebaikan buat semua orang ya di atas. Walaupun kalau kita bicara kan pasti seseorang melakukan bisnis itu kan untuk profit, tapi nggak melulu yang dipikirkan hanya untuk profit semata ya. Tapi gimana caranya kita bisa memberikan kebaikan buat semua orang ya. Event itu ibarat kata tadi kan ninggalin kegalauan itu kan juga bantu orang nih dari yang sedih-sedih jadi happy-happy. Terus bantu yang kedua mungkin kita lihat yang bisnis kita lah berupa people. Jadi kalian punya karyawan, gimana caranya bisa tetap memberikan atau membuka lapangan pekerjaan buat mereka, itu kan membantu orang. Nah ini sangat bagus sekali, tujuan yang sangat mulia lah gitu aku bilang. Nah yang terakhir kalau motivasi sendiri untuk berbisnis apa ya? Motivasi dari saya. Iya. Kalau motivasi dari saya pribadi, motivasinya kita harus ada kemauan. Iya betul. Satu, kemauan. Intinya kalau sudah ada kemauan, kedua kita harus punya mimpi yang besar. Iya. Ketiga, kita tidak boleh menyerah. Oke. 3 kunci. Tadi 3 yang pertama kemauan, mimpi besar, Mimpi yang besar, pantang menyerah. pantang menyerah. Nah ini menarik sekali nih. Nah untuk memulai suatu bisnis kan tentu butuh proses dan pengorbanan. Mungkin boleh cerita ke kita nih, mungkin our friend di luar itu nggak mikirnya mungkin ngelihatnya sekarang, Ngocok Es Kopi ada di Gatot Subroto, ada di Mall Baligaria, mall ada. Nah tiba-tiba sudah ada banyak aja, tapi prosesnya mereka kan nggak tahu. Asal mulai jatuh bangunnya, ibarat kata tawa tangisnya seperti itulah. Mungkin ini yang sebenarnya kita mau cari tahu lebih dalam sih, Kak. Boleh nggak sharing ke kita sedikit? Oke, jadi kalau dari perjalanan kita sebenarnya panjang banget. Oke, kita punya waktu kok. Mungkin saya ambil bantal sambil tiduran, boleh. Jadi langsung ke Es Kopi. Oke. Kita dari awal, dari SMA lah kita bilang. Kita masuk sekolah, kita udah mulai dari bisnis. Kita berdua. Kita di sana udah bingung bisnis apa. Kita belum tahu untuk mau bisnis apa yang kita mau. Yang penting ngasilin duit. Kita sudah di awal. Kita sempat coba itu pertama kali jualan brownies. Jualan brownies waktu SMA? Sama adik juga? Iya. Iya SMA. Saya baru mau tamat SMA. Dia masih SMA kelas 2, kelas 1. Jadi di sana kita sempat mau coba jualan kue brownies nih. Karena saya lihat dulu saudara saya dari luar Bali, bawa oleh-oleh kan ke Bali. Kok enak. Dari mana, Surabaya ya? Surabaya. Dulu iya. Kok enak ya. Sedangkan setiap saya makan itu teman-teman saya datang mau dong. Lumayan, saya pikir di sana selalu peluang. Peluang nih. Ini bisa dijadiin duit nih. Selalu melihat peluang ya, friend ya. Selalu, setiap masalah pasti ada peluangnya kan. Iya betul. Saya coba aja. Dulu kan zamannya BBM ya. Iya. BlackBerry Messenger. Jadi saya cepat kontak saudara saya di sana. Coba deh dikirimin sekitar 20 box dulu, 20 box. Sebelum dikirim, saya sudah pre-order. Saya sudah pasangin iklan di... Buka PO lah. PO lah. Siapa yang mau order, coba. Semua nyoba. Lumayan jalan. Terusan jalan. Akhirnya lumayan, dia juga jual di sekolah. Saya juga di kampus dulu. Pas
pas mau di kampus jual lumayan banyak. Jalan-jalan karena tergerusnya mulai ada dibuka di Iya, di Bali. Oke deh, kita cari peluang lain. Oke, nah pertanyaannya mungkin sebelum masuk nih, untuk memulai suatu bisnis, apalagi ibarat kata kita PO dulu, orangnya belum bayar dulu lah pada saat itu tentu membutuhkan modal. Nah, ini untuk anak SMA, modalnya dari mana nih kalau gitu? Kita selalu dulu setiap dikasih uang saku, ada uang saku, kita selalu sisihin. Kita punya uang saku, dan itu pun modalnya pas-pasan. Selalu berpikir nih uang saku kita nggak kayak dulu zamannya anak-anak SMA sekarang. Kayak apa ya? Kita kumpulin ada uang saku, pakai modal. Itu dulu kalau nggak salah modalnya kita punya uang 400.000 buat usaha brownies. Jadi perlahan kan berjalan, ada keuntungan. Jadi semakin besar, beli stokis, beli kulkas, gitu sih perjalanan. Oh, waktu itu sampai akhirnya punya stokis sendiri. Jadi karena orderan banyak, stokis yang gede kan. Jadi pada saat itu memanfaatkan peluang yang ada dengan cara apa? Walaupun kekurangannya mungkin untuk anak SMA pada saat itu dan kuliah adalah kurangnya modal. Tapi dengan menyisihkan uang sedikit demi sedikit, akhirnya punyalah minimal untuk bikin PU pertama ya. Dan yang menyebabkan sampai tutupnya waktu itu di masa SMA sama kuliah waktu itu kan, awal tambah kuliah. Nah, itu adalah bukanya karena sudah ada story. Iya, ada story di sini. Oke, selanjutnya perjalanan kita ngeliat peluang lagi. Kan sempat vakum juga di bisnis duluan. Kita sampai 2 bulan, 3 bulan. Kita coba mikirin buka apa ya, kita mau bisnis apa ya. Nah, sambil ngopi, jangan berdua kemarin ya? Belum. Oh, belum. Kopi ini jauh. Enggak, kan katanya kalau ngurus bisnis harus minum kopi berdua. Sambil ngopi. Hampir setiap hari kita. Saya juga pas itu masih kuliah dan mau tamat kuliah. Kebetulan uang saku masih ada, tapi tidak banyak. Kita berpikir mau bisnis apa. Kita belum tahu bisnis apa kan. Setelah itu ya udah, yang penting action, buka aja dulu deh. Mau bisnis apa aja nanti pikirin. Yang penting nyewa tempat. Kalau sudah ada tempat pasti kita pikiran kan. Ya udah buka aja. Setelah itu kebetulan kita ada modal dulu kalau nggak salah 3 juta, cuma masih kurang. Jadi kita minjem uang, ada sewa tempat dulu kalau nggak salah di daerah Ponorogo, itu kontraknya 8 juta. Kita sewa aja dulu. Tempatnya sewa aja. Itu masih berpikir, kita belum tahu buka apa dulu. Pokoknya nekat bikin sewa tempat, belum tahu yang mau diisi apa. Karena itu tekniknya. Kalau kita terus mikir nggak extension nggak bakalan buka. Jadi sewa dulu tempatnya, itu pikirnya nanti aja. Gitu. Nah setelah itu kita udah sewa, itu kosong 2 bulan kita masih berpikir 2 bulan apa yang kita buka. Setelah itu dia juga kebetulan suka main game, main rental PS3. Dia yuk coba buka rental game yuk PS3. Modalnya dari mana kan itu permasalahan. Ya udah kita beraniin diri buat pinjam ke orang tua. Orang tua juga sempat nggak ngizinin karena kan kamu belum biasa di bisnis. Ini uang kita kasih pinjam, bisa nggak ngelola? Kita selalu nekat, bisa kok, nanti pasti balik uangnya. Action aja. Akhirnya dikasih pinjam, kita buka. Kita dulu punya 3 unit TV, masih kecil dulu. Sedangkan tempatnya masih agak luas. 3 unit TV jalan dan baru buka nggak langsung rame, nggak langsung diterima pasar, langsung rame itu nggak. Itu pun kita masih yang jaga, kita berdua, belum ada staff. Kita masih jaga, pagi malam kita ganti-gantian berdua. Setiap kita jaga, kosong, nggak ada yang orang main tuh nggak ada kosong. Akhirnya main berdua aja. Iya, kok sepi ya, tapi perlahan-perlahan berjalan sudah mulai ada diterima oleh customer, akhirnya rame, kita buka lagi, dari keuntungan kita tambah unit lagi, sampai akhirnya kita punya 3 store, rental 3 store, dan itu pun sampai 3 kita buka, pasti ada aja masalah, kan kita masih mengelola manajemen juga belum bagus dulu, kini ada kecolongan staff, terus dibobol maling, game kita dibobol maling, pintunya dibobol, akhirnya game ala-ala semua hilang. Akhirnya kita masih punya utang, kita masih punya utang, gimana nih buat bayar, sedangkan utang tetap jalan, store kita udah tutup, yang utamanya paling ramai itu tutup. Akhirnya ya udah, coba deh yang outlet yang kedua kita over kontrak, kita jual aja untuk nutupin utang. Nah jalan terus berpikir kalau misal kita terus di rental game ini, karena pasarnya itu kan customer kita anak-anak kecil lah dibilang, lebih ke anak laki-laki, tidak meluas pasarnya. Jadi kita berpikir coba deh kita buka usaha kuliner. Nah ketika memulai rental,
ini kan modalnya nekat aja. Modalnya. Jadi action nekat, tidak ada timeline yang jelas kalau kita bicara. Dan mungkin karena saat itu adalah keterbatasan, pada saat itu masih usia dan pengalaman minim lah pada saat itu untuk mengelola bisnis. Nah, tentu banyak yang dipikirkan ya, ketika akhirnya mutusin lagi sampai hijrah ke kuliner, itu dipakai pelajaran dong yang sebelum-sebelumnya. Itu dalam mengelola bisnisnya rental sendiri ngabisin waktu berapa lama? Itu kita hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun ya. Oke, berarti anggap kata pada saat itu mulai belajar nih mengelola manajemen, untuk berbisnis seperti apa, resiko-resiko yang terjadi. Semua kita belajar dari sana. Oke, akhirnya masuklah ke kuliner, bisnis kuliner. Oke, ini sudah 2 bisnis yang dilalui ya. Oke, selanjutnya. Sebelum di kuliner, kita sempat coba juga di usaha ternak lele. Oke, ternak lele. Ternak lele. Penangkaran dari bibitnya atau kita beli bibit. Penggendutan? Ya. Oh, penggemukan. Oke. Jadi kita sempat buka ternak lele. Kendalanya kan sudah sampai kita di kampung nih. Iya. Buka tempat coba deh ternak lele. Habis itu kendalanya karena saya mau kuliah kan, mau tamat skripsi. Iya. Orang tua sempat nangis. Kamu fokus di kampung dan lulus. Sedangkan teman-teman sudah tamat semua. Iya. Ini gimana nih, mau lanjut atau enggak? Sedangkan besoknya seharusnya lagi 2 hari 3 hari saya harus sudah panen lele, ya kan? Sudah harus panen lele. Saya mikir karena orang tua juga kasihan kalau semisal saya nggak ikut itu sudah, mungkin saya ulang lagi setahun lagi. Oh iya. Saya putusin dari sana, oke deh, saya mau fokusin untuk selesaiin kuliah saya ini, skripsi ini. Oke, berarti dari tadi rental, ternak lele, baru loncat nih kuliner nih. Oke. Udah tamat kuliah ya berarti ya? Udah tamat kuliah. Berarti orang tua nggak nangis-nangis banget lah ya waktu itu. Udah beres. Oke. Setelah itu kita coba di kuliner. Kuliner dulu kita jualan nasi jenggu. Mungkin kalau yang nggak tahu tuh nasi jenggu kalau daerah-daerah itu nasi kucing yang kecil itu. Ya. Kita beli di orang, kita jual, beli orang, dan itu juga nggak mulus perjalanannya. Kita beli, sempat cuma laku 1 bungkus, 2 bungkus, dan itu kan nggak langsung jual beli putus, ya kan? Kalau udah nggak laku terpaksa kita buang. Itu banyak rugi, hampir itu jalan juga hampir sebulan kurang lah kita jalan. Kita revisi lagi perjalanan itu, kita coba apa ya untuk gini, coba deh kita buka angkringan dulu, zamannya angkringan. Saya buka angkringan, tempatnya ngemper, kita masih ngemper dulu, kita buka sore sampai malam, dan kita berdua jaga, ada staff cuma buat cuci piring aja. Jadi yang ngurusin semua karena ini ya titipan ya, jadi nggak masak nggak apa. Jadi dia bagian buat mie, buat roti bakar, saya buat minumannya, saya ngasir juga lah ya, kita berdua. Jalannya juga lumayan bagus. Angkringan itu pas sama rame-rame terus, kita berpikir udah harus kita cari pegawai deh. Pegawai lagi untuk gini, semakin bagus. Cuma kendalanya di angkringan, pasar kita selalu yang menengah ke bawah. Kita pinginnya kan yang menengah ke atas, karena menengah ke atas itu untuk uang dari uang kan lebih tinggi dia. Lebih tinggi. Jadi coba deh kita yang lebih konsep yang lebih kelas ke atas lagi. Pada saat itu angkringannya masih ada? Ketika PS kita masih 1, rental. PS masih sisa. Nah, setelah itu kita mau berpikir ke tempat yang lebih eksklusif, lebih bagus lagi. Karena untuk nge-hire pegawai kita sudah bisa lah. Sudah bisa didelegasikan ya. Itu pinter-pinter banget. Setelah itu kita buka di Tekumar, Nyonya Fresh Milk perjalanan. Nah, next Nyonya Fresh Milk. Dan itu pun butuh modal lumayan gede kan. Kita ngontrak tempat daerah sana lumayan gede seharusnya. Nah kan modal juga masih kurang. Saya pikir masih kurang. Dan itu datang ke orang tua lagi. Saya pinjam ya jaminan DPKB-nya. Saya pinjam jaminan DPKB. Gimana bisa saya ngadain itu di bank. Akhirnya keluar jaminan. Kita kontrak tempat di daerah Tekumar. Buka Nyonya, jalan. Dan di sanalah cikal bakal yang bagus banget. Di sana untuk flow. Sale-nya bagus banget, perjalanannya bagus. Kita dari sana kita udah tahu bagaimana mengelola sebuah kuliner. Walaupun belum maksimal banget. Ya udah jalan di sana, punya bagus, dan semua bisnis-bisnis kayak angkringan, rental tuh masih. Cuma karena kita fokus di sana, ini semakin nggak terurus. Terpaksa kita lepas semua, kita over kontrak, kita jual, dan keuntungan itu kita pakai buka cabang lagi. Untuk cabangnya Nyonyo ini sampai 3 outlet. Dan akhirnya perjalanan Nyonyo juga nggak semulus-mulus, pasti ada masalah. Karena di Kendala kita sewa tempat yang terlalu pendek, dan setelah akhirnya mau diperpanjang, yang punya tempat mekat. Karena kita jalan.
Iya. Simpel, kita sempat jatuh sebelum buka ngocok ini, kita sempat jatuh saat nyuruh. Akhirnya terpaksa gulung tikar lagi, tapi kita nah ini menarik ya, ketika tiba-tiba punya sudah segmennya besar, sudah merasa oke, gue udah tahu nih flow-nya untuk kuliner seperti apa, sampai nekat buka cabang-cabang di mana lah pada saat itu, sampai 3 berkembang, dan akhirnya yang buat jatuh ibarat kata ini kita nggak punya sendiri nih tempatnya, lahannya, otomatis di perjalanan kita di-cut, sedangkan kita masih punya tunggakan yang kewajiban kita yang harus kita bayar. Jadi pada saat itu baliknya ke 0 lagi nih, bahkan minus ya. Bisa dibilang dari lubang untuk lubang. Oke. Jadi setelah itu baru cikal bakalnya ke ngocok es kopi. Iya. Jadi mulainya dari ngocok ini sebenarnya setelah melewati berbagai cobaan dulu, coba untuk berbisnis apa-apa, dan akhirnya buntu. Akhirnya kok bisa sampai mikirin ini karena kan kondangan itu tadi. Nah, tapi untuk membuat konsep sesuatu yang baru itu kan semua membutuhkan ibarat kata modal lagi. Nah ini yang mungkin diceritain nih ke kita nih, ibaratnya sudah minus aja nih, mau bikin modal lagi gimana ceritanya gitu. Karena dulu kita pikir kan sempat diceritain tadi untuk buka ini ide, karena di ngocok kita juga modalnya nggak terlalu tinggi di awal. Buat kedai itu ya, apa sih, gerobak itu. Karena modal kita pas-pasan, udah habis-habisan lah dibilang. Udah habis-habisan. Dulu kita buat gerobak itu 8 juta. 8 juta, pokoknya kita di awal ya udah ngasilin duit aja, buka gerobak dan ngontrak tempat juga murah banget, ya 500.000 per bulan, itu pun ngemper di pinggir gerobak. Setelah jalan itu nggak terlihat lah ya sama yang punya tempat itu ya, 500.000. Modalnya kecil banget, kita buat udah akhirnya jalan, akhirnya buka. Perlahan diterima pasar, bagus. Makanya akhirnya kita coba deh, kalau kita mau besar kita harus rubah konsep yang ini. Akhirnya buka di depannya, di seberangnya kebetulan ada tempat dikontrakkan kan. Dikontrakkan, kita sewa. Setelah dibuka, wah bagus, di sana lah ngocok es kopi mulai dikenal banyak orang. Pertama mulai dikenal dari gerobak dulu nih yang tadi ya. Nah, yang mungkin saya dari tadi pengen cari tahu itu adalah begini. Untuk mengubah ibarat kata pelajaran yang sebelum-sebelumnya kita lewati, kalian lewati tadi itu adalah pengalaman guru lah, ibarat kata guru kalian. Cara tidak langsung tentu memberikan edukasi tersendiri buat kalian ya. Cuma yang mau saya tahu lebih dalam itu kenapa dan atau apa yang menyebabkan kalian itu sampai ibaratnya gini loh, apa nih yang harus aku lakukan sekarang dan seperti apa step-step konsepnya, tentu kalian harus pelajarin dulu, dan itu tidak membutuhkan waktu, membutuhkan waktu. Nah, jadi ketika memulai bisnis dari yang kita udah utang banyak, ini kan kalian harus mikirin, aduh, aku nggak mau jatuh lagi yang kemarin-kemarin nih. Apa yang harus aku lakukan, harus pikirin baik-baik. Nah, itu kan membutuhkan konsep tersendiri. Kalian ada ibarat kata orang tua atau bimbingan dari mana ya udah gini caranya, atau tetap berdua aja? Jadi kita berdua emang sudah prinsip di awal. Di awal kita emang sudah meneguhkan prinsip nih. Suatu saat kita harus bisa jadi pengusaha muda yang sukses. Cuma tahu itu aja dulu. Kita nggak tahu sebelum ke depan kayak gitu. Prinsipnya seperti itu. Kita punya dream. Kita berdua punya dream. Di kamar itu selalu ada dream. Apa dream yang saya pingin capai, yang dia pingin capai. Kita tulis. Dream board. Jadi, tembok kamar kita itu kotor banget. Jadi ada pikiran, ini kayak pingin gini deh, kita tulis, kita tempel. Jadi banyak banget ada tulisan. Pada saat itu tercapai. Jadi semua divisualisasikan ya dalam bentuk dream kalian tuh bisa berupa gambar, tulisan di sana. Ibaratnya ketika baru bangun tidur, aku harus capai ini nih gitu ya. Kan bisa dibilang kalau orang sudah mulai bisnis, gagal, nggak mau nyoba lagi. Iya, betul. Lagi ke kebanyakan anak muda seperti itu. Nah, itu yang paling fatal. Dan kita untungnya nggak seperti itu. Kita punya mindset, di setiap kegagalan pasti ada pembelajaran. Iya, betul. Makanya saya bilang kita berdua, kita selalu menikmati kegagalan. Karena kalau nggak pernah gagal di awal perjalanan dulu, kita nggak bisa sampai sekarang. Dan sekarang pun saya bilang belum sukses, kita masih belajar. Step-step banyak sekali step-stepnya. Ya kan? Kita naik tangga ke awal, kita jatuh, kita udah tahu tangga di awal. Naik lagi, itulah pembelajaran kita. Bonus kita bilang, setiap gagal pasti ada hikmahnya. Pasti dapat bonus. Nah, friends, yang menarik kita bisa ambil dari para founder muda di sini adalah mereka selalu menganggap positif apapun yang mereka terima pada saat ini. Ya, pelajaran yang mungkin dulu mereka lewati itu adalah bukan kegagalan, tapi adalah keberhasilan yang tertunda. Yang paling penting,
Bagus banget ya inputan yang diberikan tadi. Kalian harus memiliki target dan dream yang jelas. Kalau perlu, itu semua divisualisasikan dalam bentuk gambar dan tulisan. Dan itu kalian bisa taruh di tempat-tempat yang ibarat kata kalian akan bisa lihat terus sebagai penyemangat dan pengingat kalian jika kalian berusaha untuk terus melangkah. Oke friend, dari tadi kita kan bahasannya agak berat-berat terus nih, kasih edukasi ke teman-teman di luar. Nah, kita mau kasih challenge buat para founder sekarang. Itu namanya Fast Question Challenge. Jadi Fast Question ini kita mau ada sesuatu makna lah, sama tadi bicara ngopi itu ada maknanya sendiri kenapa namanya Ngoco es Kopi. Ini Fast Question adalah pertanyaan yang mungkin di luar kepala. Oke, ini boleh dijawabnya bersamaan. Tidak ada salah atau benar. Cuman kita mau tanya sekarang ya. Nomor 1, bisnis adalah? Tujuan. Tujuan. Ikut aja nih, kelihatan banget nih bisnis berdua. Jawabannya 1, ikut. Kenapa tujuan? Karena di dalam bisnis kita bertemu banyak hal-hal baru yang membuat kita bisa mencapai tujuan yang selanjutnya. Jadi tujuan. Oke, yang kedua, meninggalkan masalah atau merangkul masalah? Merangkul masalah. Merangkul masalah, bukan merangkul saya kan? Merangkul masalah ini maksudnya? Jadi kalau nggak ada masalah kita nggak bisa meningkatkan step-step yang lebih tinggi lagi. Oke, berarti semakin kita tinggi melangkah, berarti semakin berat masalah yang akan ditemui. Setuju. Brand adalah? Jiwa. Aset dan jiwa. Kenapa aset, kenapa jiwa? Menghasilkan uang banyak. Jadi ini adalah duit aja, jiwa? Jadi curahan segala sesuatu dalam pemikiran dan jerih payah itu ada pada brand. Tapi friend, ini kelihatan banget ya, saling melengkapi aset dan jiwa. Yang ini mikirin duit aja, yang ini mikirin gimana cara tetap soul saya terjaga gitu. Kelihatan kok ya. Nah ini nih agak berat nih. Ini saya kudu baca atau gimana? Oke, selingkuh atau diselingkuhin? Diselingkuhin. Oh, aduh, ya ampun. Diselingkuhin aja deh. Aman. Ini kenapa tambahinnya deh? Coba yang dijawab. Kenapa? Ngikutin aja, karena ngikut aja. Kalau selingkuh kan kita yang salah. Oke. Kalau diselingkuhi, kita bisa belajar dari kesalahannya dia. Oh, yeah. Mantap bro. Yang kedua, besar atau kecil? Besar. Kecil. Nah, ayo boleh diceritain kenapa besar, kenapa kecil? Kalau kecil tidak terlihat sama orang tapi bisa nyelip ke sana kemari. Oke, lincah. Yes. Ya. Kalau besar, Cepat berkembang, selalu dilihat orang. boleh tukar nggak yang ngomong dengan saya? Di atas atau di bawah? Di atas. Di atas. Saya di atas. Kenapa pilihannya di atas? Anda yang di atas. Tapi di atas atau di bawah pertanyaannya. Setiap pertanyaan menjurus ke sana aja terus. Pada saat di atas kita bisa melihat banyak hal. Oke, berarti point of view-nya lebih luas. Nah, ini yang berat lagi. Ngoco atau nyonyo? Saya pilih nyonyo. Nyonyo. Saya pilih ngoco. Jawabannya? Oke. Kalau nggak ada nyonyo nggak mungkin ada ngocok. Wah, bijaksana sekali. Adek gimana, Dek? Kenapa ngoco? Ya karena nyonyo sudah kita sedikit lupakan untuk menjadi ngocok yang baru. Yesterday is history. Tomorrow is mystery. Kocok sendiri atau dikocokin? Dikocokin. Ngocok sendiri. Jawabannya? Alasannya? Kalau Jomblo. ya udah nikah sebenarnya. Ngocok sendiri ya lebih bebas lah berekspresi. Oke, lebih kuat maksimal ya. Oke. Ngocoknya kan kadang belum puas, masih udah terjalan aja. Iya. Benar kan? Nggak tahu, ini kan dari... Saya soalnya setiap customer beli 2. Oke. Saya ngocok dua-duanya. Oh, jadi karyawannya suruh bantu ngocokin. Oke, tepuk tangan buat kalian ya. Gokil banget, keren. Tapi ini membuktikan bahwa sebenarnya mereka berdua adalah entrepreneur muda yang cepat tanggap dan menghadapi segala reaksi. Walaupun jawabannya spontan dan aneh-aneh sedikit nyeleneh, tapi mereka berhasil mengemukakan dengan baik dan ada alasan di balik semua jawabannya. Great. Nah, sebelum kita tutup nih, saya mau minta mungkin dari kalian berdua kasih tips lah buat our friend yang hari ini mungkin melihat kita di sini. Setiap mau memulai bisnis, mau memulai apapun, jangan pernah takut mencoba. Jangan pernah takut gagal. Setiap kegagalan pasti ada hikmahnya. Nikmatin saja. Iya. Jadi jangan lupa mimpi yang besar, jangan mimpi yang biasa-biasa.
Oke, tapi mimpi yang besar harus digapai mimpinya. Gapai Jangan mimpinya. takutnya kelamaan mimpi. Ya, betul, Iya, betul. tujuan kamu harus capai. Ya. Jangan mimpi cuma sudah cukup segini-segini, jangan. Iya. Oke, good banget. Kalau Ade? Kalau dari saya lebih ke dengarkan siapapun orang itu bicara. Oke. Kadang inspirasi datang dari mana saja. Oke, jadi tetap harus open minded dengan segala informasi yang ada. So friend, sebuah anak panah akan melesat jauh ke depan jika sebelumnya ditarik jauh ke belakang. Begitu pula yang terjadi pada orang-orang sukses di luar sana. Kesuksesan luar biasa yang mereka alami hari ini setelah mereka mengalami kegagalan yang amat dalam. Saya Ade Nadira, sampai jumpa di e-talk selanjutnya. Bye friends! E-Talk, Entrepreneur Talking with Ade Nadira.